Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tertulis di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat di atas terambil dari kitab Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Peregangan yang Baik. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, iman kita diregangkan dengan cara menukar kelemahan kita dengan kekuatan Allah. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, setelah operasi penggantian lutut, seorang pasien harus menjalani terapi fisik yang menyakitkan. Sebagai bagian dari terapi rutin yang saya jalani, terapis yang menangani saya menarik lutut saya sampai kaki saya menekuk serta memegangnya dengan kuat. Peregangan yang baik, bukan, mason akan menguatkan saya. Tidak, jawab saya sambil meringis, tidak sebaik itu. Namun, saya segera memahami betapa pentingnya meregangkan otot dan persendian seseorang agar dapat bergerak secara penuh. Terkadang hal itu memang menyebabkan rasa tidak nyaman. Itu bukan pertama kalinya saya diregangkan. Di luar zona nyaman saya,
Allah terkadang mendorong saya untuk membagikan iman saya dengan seseorang yang tidak begitu saya kenal, memberi persembahan yang jumlahnya jauh dari biasanya, atau berkonfrontasi dengan seseorang mengenai suatu situasi. Kehidupan Abraham menggambarkan pentingnya iman ketika Allah meminta kita bergerak melampaui zona nyaman kita. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Ibrani 11 ayat 8. Ketika kita meregangkan otot rohani kita, mungkin kita merasa tidak nyaman. Namun, Allah menjamin, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayat 9. Kecukupan kita, persediaan kita ada dalam Dia. Ketika Anda melangkah dengan berani di dalam iman dan ketaatan kepada Allah, Anda mungkin akan terkejut betapa peregangan yang baik dapat menguatkan kehidupan rohani Anda. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Untuk memahami nas hari ini, kita harus tantangan dan penghinaan yang dihadapi Paulus dari beberapa orang di jemaat Korintus yang meragukan otoritas dan kepemimpinannya sebagai rasul. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya duri dalam daging yang mengganggu Paulus, yang diyakini oleh beberapa sarjana sebagai masalah kesehatan atau kelemahan fisik yang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks. Paulus memohon kepada Tuhan 3 kali agar masalah ini dihapuskan. Namun Tuhan menjawab dengan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Latar belakang penulisan ayat ini adalah bahwa Paulus merasa lemah dan terbatas dalam keadaan fisiknya. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan kasih karunia-Nya kepada Paulus dalam menghadapi tantangan dan cobaan tersebut. Paulus menyadari bahwa ketika ia merasa lemah, kuasa Tuhan menjadi nyata dan bekerja dalam hidupnya. Paulus menemukan bahwa dalam kelemahannya, ia bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan dan pengaruh-Nya yang sempurna. Ayat ini mengajarkan kepada umat Kristen untuk mengandalkan Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Kasih karunia Tuhan berlimpah dalam memberikan kekuatan dan pertolongan di tengah kesulitan. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tidak sombong atau menyombongkan diri dalam kemampuan kita sendiri, tetapi untuk bersandar sepenuhnya pada kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9, tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana Paulus merespons jawaban Tuhan yang menyatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Namun, berdasarkan konteks surat dan tulisan-tulisan Paulus lainnya, kita dapat menafsirkan bagaimana mungkin Paulus merespons pernyataan ini. Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Allah yang bekerja melalui kelemahan manusia. Dalam surat-suratnya, Paulus seringkali menekankan pentingnya iman, harapan, dan ketergantungan pada Allah. Dia juga berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia menghadapi tantangan, penolakan, dan kesulitan dalam pelayanannya.
Berdasarkan pemahaman ini, kita dapat mengasumsikan bahwa Paulus menerima jawaban Tuhan ini dengan penuh kesadaran akan pentingnya ketergantungan dan kepercayaan penuh pada kasih karunia dan kuasa Tuhan. Dia menerima bahwa dalam kelemahan dan keterbatasannya, kuasa Tuhan akan menjadi nyata dan bekerja secara sempurna. Paulus, sebagai seorang rasul yang mengalami berbagai cobaan dan penderitaan dalam pelayanannya, mungkin menyadari bahwa kelemahan dan keterbatasannya adalah kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara ajaib. Dia mungkin merespons dengan rendah hati, menerima karunia Tuhan dengan penuh syukur, dan memutuskan untuk mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap situasi yang dihadapinya. Dalam konteks surat ini, penulisan ayat ini juga menunjukkan bahwa Paulus ingin mengajarkan jemaat Korintus untuk mengandalkan Tuhan dan tidak bergantung pada kekuatan dan kelebihan duniawi. Dia ingin memperkuat iman mereka dan mengarahkan mereka untuk bergantung sepenuhnya pada Allah, yang kuasanya beroperasi melalui kelemahan manusia. Namun, penting untuk dicatat bahwa informasi spesifik tentang reaksi Paulus tidak diberikan dalam teks. Oleh karena itu, bagaimana tepatnya Paulus merespons jawaban Tuhan tersebut mungkin merupakan spekulasi. Ada beberapa hal yang perlu direnungkan dari pernyataan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna," yakni: pertama, ketergantungan pada kasih karunia Tuhan. Ayat ini mengajarkan pentingnya bergantung pada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan, tetapi Tuhan yang memiliki kuasa yang sempurna dapat memampukan kita melalui kasih karunia-Nya. Dalam keadaan kelemahan, kita dipanggil untuk mengandalkan dan mempercayai bahwa Tuhan memberikan segala yang kita perlukan. Kedua, transformasi melalui kelemahan. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita mengakui dan menerima kelemahan kita, dan berserah kepada Tuhan, Dia dapat bekerja dengan kuasa-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Kelemahan kita menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk mengubah kita, menguatkan kita, dan menunjukkan kemuliaan-Nya melalui hidup kita. Ketiga, kerendahan dan ketidaksombongan. Pernyataan ini juga mengingatkan kita untuk tidak sombong atau menyombongkan diri dalam kemampuan kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kekuatan sejati kita berasal dari Tuhan, kita menjadi rendah hati dan mengakui bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kita adalah hasil dari kasih karunia-Nya. Hal ini mengajarkan kita untuk hidup dalam rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan, serta mengakui keterbatasan dan kelemahan kita sendiri. Keempat, pengharapan dalam kesulitan. Ayat ini juga memberikan pengharapan dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Ketika kita mengalami kelemahan dan kesulitan, kita dapat berharap pada kasih karunia Tuhan yang cukup untuk menyertai dan memampukan kita melewati setiap situasi. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup akan bebas dari kesulitan, tetapi Dia menjanjikan bahwa kasih karunia-Nya akan mencukupi kita dalam setiap keadaan. Karena itu, nas hari ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati, berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan kuasa-Nya yang sempurna dalam setiap aspek hidup kita. Apa yang diajarkan Alkitab tentang kuasa yang dimiliki orang Kristen?
Kuasa dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan, keahlian, sumber daya, atau otoritas. Alkitab mengajar bahwa kuasa orang Kristen berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Allah adalah sumber tertinggi kekuasaan. Segala kuasa datangnya dari Dia dan tergantung padanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Berbagai bagian perjanjian lama menceritakan bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada mereka yang lemah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mazmur 68 ayat 35 mengajar bahwa Allah memberi kuasa kepada umat-Nya. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Seringkali kita membaca bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada para raja dan para nabi. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Kuasa tak terbatas Allah tercurah dalam kehidupan umat-Nya dalam berbagai aspek dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahwa Injil sendiri ialah kuasa Allah bagi keselamatan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kuasa seorang Kristen kemampuannya melakukan sesuatu yang berarti berasal dari Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Ia memerintah supaya murid-Nya menanti kuasa yang mereka butuhkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tanpa Roh Kudus, para murid akan hanya berjalan di tempat, seberapapun mereka berbakat, bersemangat, atau antusias terhadap pengabaran Injil. Kuasa dari Allah bagi orang Kristen menguatkan batin mereka. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kita tidak berkecil hati, karena, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan mereka menjadi pelayan Injil. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kuasa orang Kristen bukan milik dirinya secara pribadi. Setelah Allah menggunakan Petrus sebagai sarana menyembuhkan pengemis yang lumpuh, Rasul itu menjelaskan kepada saksinya bahwa orang itu tidak disembuhkan oleh kuasa Petrus sendiri, melainkan melalui iman di dalam nama Yesus Kristus. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub,
Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukannya menahan penderitaan dan penganiayaan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Kuasa orang Kristen disempurnakan dalam kelemahan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Allah menguatkan orang Kristen untuk melayani, untuk berbicara dalam nama-Nya dengan keyakinan akan kehadiran-Nya yang selalu menyertai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Efesus 3 ayat 20 mengajar bahwa kuasa Allah melampaui pengertian kita. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau yang kita bayangkan. Efesus 1 ayat 19-20 mengajar bahwa kuasanya bagi kita yang percaya tiada bandingnya. Selebihnya, kuasa yang Allah berikan pada orang percaya tidak lain dari kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menempatkannya di kedudukan surgawi. Orang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersukacita. Alkitab mengajar bahwa kuasa Kristus telah melengkapi kita guna hidup secara kudus dalam dunia berdosa ini. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.